Shalom sahabat Mitra Rema. Hari ini tanggal 1 Desember 2022, kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dalam kitab Mazmur 17 ayat yang ke-15 yang berkata demikian. Tetapi aku dalam kebenaran akan kupandang wajah-Mu, dan pada waktu bangun aku akan menjadi puas dengan rupa-Mu. Demikianlah firman Tuhan, dan firman ini akan sama-sama saudara dan saya renungkan di hari ini yang saya beri judul Memandang Wajahnya. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ini firman tadi merupakan doa dari Daud yang Daud lakukan dalam bentuk Mazmur di dalam Mazmur 17. Tetapi pada bagian lain ada yang tercatat bahwa kita nggak bisa memandang wajah Allah waktu Allah berbicara dengan Musa. Tetapi kita mau lihat memandang wajahnya di dalam ayat ini mengandung makna yang sangat dalam. Yang pertama, di situ Daud berkata, dalam kebenaran akan kupandang wajah-Mu. Jadi yang pertama, saudara dan saya bisa memandangnya ketika kita ada di dalam kebenaran, ketika kita hidup di dalam firman-Nya, maka kita akan bisa memandang wajahnya. Wajahnya yang mana? Wajahnya adalah firman itu sendiri. Dalam Injil Yohanes 1 ayat 1 sampai ayat yang ketiga, firman itu adalah Allah sendiri. Waktu saudara dan saya hidup di dalam kebenarannya, kita akan dibuat bisa memandang pada firman-Nya. Kita bisa melihat Allah di dalam firman-Nya. Kita bisa melihat bahwa Allah bermanifestasi dalam firman-firman-Nya yang Dia sampaikan kepada saudara dan saya. Jadi firman itu hidup. Sehingga Daud berkata, dalam kebenaran akan kupandang wajahnya. Jadi yang pertama, kita bisa memandang wajahnya di dalam kebenarannya. Yang kedua saudara dan saya bisa memandang wajahnya jika kita berfokus kepada pribadi firman itu. Jika kita berfokus pada sang firman itu, jika kita berfokus pada Allah yang adalah firman itu sendiri. Dalam Yohanes 1 ayat 14 berkata, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Jadi firman yang menjadi manusia itulah pribadi Yesus. Yesus sekarang tidak ada, tetapi firman-Nya yang hidup itu adalah pribadinya. Waktu saudara dan saya berfokus pada firman, maka di dalam firman itu kita akan bisa memandang wajahnya, karena Dia adalah firman yang hidup. Ya, yang ketiga, saudara dan saya bisa memandang wajahnya jika kita benar-benar mencarinya. Jika kita benar-benar mencari firman-Nya, jika kita benar-benar lapar dan haus akan firman-Nya. Dalam Injil Matius 5, salah satu ayat berkata, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Saya ulangi, lapar dan haus akan kebenaran, maka mereka akan dipuaskan. Kita lihat di Mazmur Daud tadi, Mazmur 17 ayat 15 bagian akhir. Daud bilang, dan pada waktu bangun aku akan menjadi puas dengan rupa-Mu. Daud tidak memandang Allah secara kasat mata, tapi Daud akan menjadi puas dengan rupa Allah, yaitu firman-Nya yang secara utuh, firman-Nya yang murni, yang benar-benar sanggup memuaskan Allah. Yang benar-benar sanggup memuaskan Daud. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Daud adalah pribadi yang luar biasa. Dia bilang, dan pada waktu bangun aku akan menjadi puas dengan rupa-Mu, dengan rupa Allah. Daud pada waktu bangun dia mencari firman, dia mencari kebenaran Allah, dia mencari pribadi Allah di dalam firman-Nya, sehingga dia dipuaskan oleh firman-Nya. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, belajar dari
kisah Daud ini, saudara dan saya perlu melihat ke dalam diri kita masing-masing. Ketika kita bangun pagi, kita akan mencari siapa? Kita akan mencari uang? Kita akan mencari harta kekayaan? Kita akan mencari pekerjaan? Kita akan mencari pelayanan? Kita akan mencari pribadi-pribadi orang yang bisa menolong kita? Tapi mari kita lihat Daud. Dia mencari Tuhan, sehingga dia menjadi puas dengan rupa Tuhan. Dia menjadi puas dengan firman-Nya. Dia menjadi puas dengan kebenarannya. Itulah sebabnya mengapa Allah sangat mengasihi Daud. Mengapa Allah berkata, sungguh hatiku berkenan kepadanya. Karena Daud adalah pribadi yang fokus kepada firman-Nya atau pribadi Tuhan. Karena Daud adalah orang yang mencari Tuhan di dalam kebenaran firman-Nya. Dan karena Daud adalah orang yang lapar dan haus akan firman-Nya, sehingga dia mengalami pertemuan dengan Tuhan secara pribadi. Dia bisa memandang wajah Allah di dalam kebenaran-kebenarannya, dan dia bisa dipuaskan oleh Allah oleh kebenaran-kebenaran firman-Nya. Tuhan mau saudara dan saya juga mulai menata hidup kita, mengoreksi hidup kita. Mari dari hari lepas hari kita menjadi pribadi yang mau mencari Tuhan, untuk kita dapat memandang wajahnya, bukan memandang hartanya, bukan memandang berkat-Nya. Dan mari kita juga mau dipuaskan oleh kebenaran-Nya, oleh rupa firman-Nya, bukan hanya mau dipuaskan oleh uang, harta, materi duniawi. Oleh sebab itu, jadilah seperti yang Tuhan teladani dalam firman ini, yang Daud lakukan. Kita harus mencari Tuhan, memandang wajah-Nya, dan dipuaskan oleh firman-Nya. Tuhan memberkati saudara berlimpah. Salam memandang wajah-Nya di dalam firman-Nya. Amin.